Semenjak hari itu sifat Stefan sangat berbeda. Ia lebih lembut dan perhatian kepada Anna. Bahkan ia juga sering mengantar dan menjemput Anna ke kampus. Ting, notif pesan di ponsel Anna. Ting, ting. Ponsel Anna kembali berdenting. Karena ia masih dalam pembelajaran, maka ia abaikan ponselnya. Namun ponselnya kembali berbunyi. Siapa sih, Nah? Rame banget HP lo. Tanya Via merasa terganggu mendengar denting ponsel Anna. Gak tahu, gak penting juga. Jawab Anna santai. Sementara di sisi lain Stefan sedang uring-uring garis bawah An karena pesannya tidak dibalas oleh Anna. Ceka. Kemana sih nih anak? Gumamnya kesal. Kemudian ia menyambar kunci mobilnya yang di atas meja dan segera pergi keluar dari ruangannya. Andre yang melihat Stefan yang terburu-buru merasa heran. Woi, Stef. Mau kemana lo? Teriaknya dan langsung ia refleks melihat sekitar takut ada yang mendengar ia teriak memanggil sang bos seperti itu. Ya, Stefan dan Andre bersikap formal sebagai atasan dan bawahan jika sedang berada di lingkungan kantor, namun mereka akan jadi seperti sahabat jika sedang berdua saja. Aneh banget tuh anak, sudah beberapa hari ini dia aneh. Apa mendekati pernikahan memang seperti itu ya? Monolognya seorang diri. Stefan melajukan mobilnya menuju kampus Anna. Ia merasa gemas dengan Anna yang mengabaikan pesannya. Selesai jam kampus, Anna membuka ponselnya, dan betapa kagetnya ia melihat betapa banyaknya pesan dari Stefan. Setelah kejadian Anna pingsan waktu itu, Stefan meminta nomor Anna. Kamu sudah pulang? Nanti jangan naik ojol, saya akan jemput kamu. Kok gak dibalas? Kamu sedang apa? Hei, kenapa gak bales? Kamu mau dihukum? Hei Anna. Kamu mengabaikanku? Dasar bocil, cepat balas pesanku. Anna tersenyum membaca pesan Stefan. Menurutnya Stefan sangat lucu. Pasti dia kesel aku gak balas pesannya. Ah biarin, masa bodoh. Batin Anna. Baru selesai ia bicara dalam hati, nama Stefan langsung muncul di layar ponselnya. Kamu sedang apa? Kenapa gak jawab pesanku? Keluarlah, saya tunggu di depan kampusmu. Belum sempat Anna bicara, Stefan langsung mematikan ponselnya. Anna mengernyit melihat ponselnya. Aneh banget nih orang. Kenapa dia jadi posesif gini? Korslet kayaknya otaknya. Gumam Anna, kemudian menyimpan buku-bukunya ke dalam tas. Nah, bareng aja yuk, sekalian Kak Rama ngajak makan di luar. Ajak Via. Sebenarnya ia ingin mendekatkan Anna dan kakaknya. Namun Anna selalu menjaga jarak. Cukup sering Rama ngajakin Anna jalan. Namun Anna selalu menolak. Dan hanya satu itu alasannya. Jika ia hanyalah seorang pembantu dan ia mempunyai banyak tugas di rumah. Kalau sudah seperti itu Via dan Rama tak bisa berkata. Maaf ya Via, ojolku udah nunggu di depan. Aku harus cepat pulang. Tadi majikanku udah ngasih kabar suruh cepat pulang. Elak Anna. Ya udah deh. Balas Via lesu. Jangan cemberut gitu dong. Ada waktunya nanti kita bisa sering jalan. Anna menepuk bahu Via. Iya. Udah sana pulang, entar kamu dipecat lagi karena lama pulang. Ya udah, aku duluan ya. Anna langsung pergi meninggalkan Via. Sesampainya di depan gerbang ia mengedarkan pandangannya mencari Stefan. Bibirnya tersenyum melihat mobil Stefan dan ia langsung menghampiri. Tuan, maaf. Tadi aku lagi belajar makanya tidak membalas pesan Tuan. Jelas Anna sebelum ditanya Stefan. Stefan tak menjawab omongan Anna. Ia menghidupkan mesin mobilnya dan melajukannya. Hening. Tak ada satupun bersuara. Anna melirik Stefan yang fokus menyetir. Ia menyunggingkan bibirnya tersenyum. Kenapa senyum-senyum liatin saya?
Tanya Stefan tanpa menoleh. "Hah? Siapa yang senyum?" Elak Anna. "Benarkah? Terus kenapa kamu liatin saya dari tadi?" "Tuan ganteng." Ceplos Anna, kemudian ia membekap mulutnya merasa salah bicara. Stefan yang dari tadi fokus menatap jalanan lurus menjadi tertawa mendengar penggakuan Anna. "Hahaha. Saya tahu saya memang ganteng," ucapnya tertawa. "Ih, pede banget." Anna memukul lengan Stefan. Berani ya sekarang kamu mukul-mukul saya?" Stefan menoleh singkat. Maaf tuan," jawab Anna sesal. Ia memang berasa nyaman bersama Stefan akhir-akhir ini. Ia sampai melupakan jika ia hanya pembantu Stefan. Stefan mengacak rambut Anna, kemudian menarik kepala Anna agar bersandar di bahunya. Dek! Jantung Anna sungguh tidak sehat dibuat Stefan. Ia hanya diam menikmati nyamannya saat bersama Stefan. "Kamu belum makan kan? Bagaimana kalau kita makan siang dulu?" ucap Stefan. "Boleh." Anna ingin menikmati masa-masa bersama Stefan sebelum Stefan menikah. Seminggu lagi suaminya itu akan menikah. Mungkin inilah kesempatan terakhirnya bersama Stefan. Stefan memarkirkan mobilnya di parkiran areal kafe. "Sudah sampai, ayo turun." Stefan menggandeng tangan Anna memasuki kafe. "Duduklah." Stefan menarik kursi untuk Anna. Anna sungguh bahagia diperlakukan manis oleh Stefan. Mereka memesan makanan kesukaan mereka dan memakannya dengan lahap. Kebetulan perut mereka lapar, jadi sangat cepat masuk ke perut. Mereka makan dibarengi dengan pembicaraan kecil, juga sesekali diselingi dengan canda tawa. "Makan kok belepotan gini?" Stefan menyapu tepi bibir Anna dengan jarinya, dan itu membuat jantung Anna benar-benar tidak sehat. Jantungnya berpacu sangat cepat seolah ingin melompat keluar. "Ya Tuhan, kenapa jantung aku begini?" "Tuan, jangan seperti ini. Kenapa Tuan perlakukan aku begini? Jika seperti ini aku gak bisa ikhlas berpisah dari Tuan." Batin Anna sedih. Tanpa mereka sadari ada dua pasang mata yang memperhatikan mereka. "Anna dengan siapa? Inikah alasan ia tidak mau jalan sama kita tadi?" ucapnya kecewa. "Kita mau langsung pulang atau ada tempat yang mau kamu kunjungi dulu?" tanya Stefan sambil mengedipkan mesin mobilnya. Anna menggigit bibirnya bingung mau menyampaikannya. "Ada apa?" tanya Stefan tahu kalau Anna ragu untuk mengatakannya. "Tuan, bolehkah aku meminta sesuatu?" "Apa? Katakanlah." Anna menghela nafas. "Aku ingin pergi ke taman bermain dan nonton bersama Tuan, untuk pertama kali dan terakhir, sebelum Tuan menikah." Anna menelan selaivanya merasa ia salah bicara. Ia takut Stefan akan marah dengan permintaannya. Hening, Stefan tak menjawab. Kemudian Stefan menarik kepala Anna agar bersandar di bahu Stefan. "Baiklah, kita akan pergi ke taman bermain," ucap Stefan. Anna memejamkan matanya menikmati rasa nyaman bersandar di bahu Stefan. Ia akan menikmati hari ini bersama Stefan. "Kita mau langsung pulang atau ada tempat yang mau kamu kunjungi dulu?" tanya Stefan sambil mengedipkan mesin mobilnya. Anna menggigit bibirnya bingung mau menyampaikannya. "Ada apa?" tanya Stefan tahu kalau Anna ragu untuk mengatakannya. "Tuan, bolehkah aku meminta sesuatu?" "Apa? Katakanlah." Anna menghela nafas. "Aku ingin pergi ke taman bermain dan nonton bersama Tuan, untuk pertama kali dan terakhir, sebelum Tuan menikah." Anna menelan selaivanya merasa ia salah bicara. Ia takut Stefan akan marah dengan permintaannya. Hening, Stefan tak menjawab. Kemudian Stefan menarik kepala Anna agar bersandar di bahu Stefan. "Baiklah, kita akan pergi ke taman bermain," ucap Stefan. Anna memejamkan matanya menikmati rasa nyaman bersandar di bahu Stefan. Ia akan menikmati hari ini bersama Stefan.
Stefan melajukan mobilnya menuju taman bermain Ancol. Ia memilih di sini karena menurutnya wahana ini yang paling banyak rekomen dari pengunjung. Bahkan ia tidak pernah pergi ke sini. Ini pertama kalinya ia pergi. Mereka masuk dengan sudah membeli tiket terlebih dahulu. Stefan tercengang melihat sekitar, melihat berbagai atraksi modern seperti halilintar, istana boneka, biang lala, histeria, dan lain sebagainya. Ada juga wahana terbaru yang tidak kalah menariknya seperti tornado, Star Wars, dan lain sebagainya. Ia menelan selaiva merasa ngeri melihat itu semua. Ia tidak tahu taman bermain yang dipilihnya seperti itu. Ia pikir hanya taman bermain seperti untuk anak-anak TK. Ternyata ini bikin Stefan jantungan. Bagaimana tidak, ia melihat orang-orang berteriak dalam wahana halilintar itu. "Tuan, ayo kita ke sana," ucap Anna dengan mata berbinar menunjuk permainan halilintar. "Aku mau naik itu, tunjuknya." "Ya sudah sana naik," jawab Stefan santai. "Aku mau naik sama Tuan." "Ayolah." Anna menarik tangan Stefan. "What?" Stefan membolakan matanya syok. "Tidak, tidak, tidak. Kamu naik sendiri saja," tolak Stefan sambil melepaskan tangan Anna. "Ayolah Tuan," rengek Anna. "Huff." Stefan menghela nafas, terpaksa ia menuruti Anna. "Baiklah, ayo." Mereka berdua sudah duduk di roller coaster dan memakai sabuk pengamannya. Stefan menelan selaiva melihat jalan roller coaster yang berlika-liku itu. "Ya Tuhan, semoga saja aku tidak mati," batinnya. Ia jadi menyesal menuruti permintaan Anna. Apa boleh buat, ia tidak bisa lagi mundur karena roller coasternya sudah mulai berjalan. Ia masih lega karena jalannya masih datar dan pelan. Namun setelah beberapa detik jalannya semakin kencang dan bergelombang naik turun. Ia berteriak sekeras mungkin karena syok, beda dengan Anna berteriak karena senang. "Ah!" teriak semua orang yang berada di dalam roller coaster itu. Stefan tidak sanggup lagi untuk berteriak, tubuhnya mendadak gemetar dan lemas. "Huek! Huek!" Stefan langsung berlari saat roller coasternya sudah berhenti. Ia menumpahkan semua isi perutnya. "Tuan!" Anna menggosok punggung Stefan. Ia sangat khawatir melihat Stefan yang terus memuntahkan isi perutnya. "Ah!" Hela Stefan menyapu keringatnya. Ia terduduk di rerumputan dekat taman kecil. "Bagaimana Tuan? Apa sudah lebih baik?" tanya Anna cemas sambil menyapu keringat di wajah Stefan. "Kok bisa sih Tuan mabok begini? Badan aja yang kekar, tapi nyali ciut," cibir Anna mengejek. Stefan membolakan matanya mendengar cibiran dari Anna. Bisa-bisanya Anna mengejeknya. "Kamu, ini semua karena kamu yang maksa," balas Stefan. "Kan bisa aja Tuan ngelak, kenapa mau aja? Mana tega saya lihat kamu merengek seperti anak kecil begitu." Hati Anna terharu mendengarnya, ternyata Stefan peduli dengannya. "Makasih ya Tuan." "Untuk?" Stefan mengernyitkan dahinya. "Terima kasih karena Tuan bela-belain melawan takut naik roller coaster padahal Tuan takut," ucap Anna tersenyum. Stefan hanya diam tak menjawab. "Ya sudah, kita ke sana yuk." Anna kembali menarik Stefan. "Tidak. Tidak. Saya tidak mau lagi naik begituan," tolak Stefan. "Ayo Tuan, aku janji gak akan naik yang memacu adrenalin deh. Aku gak mau lihat Tuan mati karena takut." "Kamu nyumpahin saya mati?" geram Stefan. "Ceka. Tidak Tuan. Mana mungkin saya doakan Tuan mati, jadi janda dong akunya," jawabnya santai sambil menyeret tangan Stefan. Ia kepayahan menyeret Stefan yang tubuhnya sangat besar dibanding Anna. Anna mengajak Stefan main baku toki.
Wahana yang memiliki nama lain bom-bom kar ini juga menjadi wahana terpopuler di sini, baik di kalangan anak-anak maupun remaja. Kencangkan sabuk pengamannya Tuan, injak pedal gas. Kamu kira saya bodoh? Ya kali aja, bukankah Tuan bilang tidak pernah pergi main seperti ini? Walaupun tidak pernah, tapi saya tahu, paham kamu. Anna hanya mengerucutkan bibirnya memperagakan ucapan Stefan. Kau mengejekku? Awas kamu. Stefan menginjak pedal gasnya kemudian mengarahkan mobilnya menabrak Anna. Tak mau diam, Anna juga membalas Stefan. Akhirnya mereka saling kejar dan menabrak. Tawa pun tak lepas dari bibir mereka. Kejar aku lalu Tuan bisa, teriak Anna menjauh dari Stefan. Awas kamu ya. Dung! Stefan menabrak Anna dan memepetnya hingga tepi membuat Anna tak bisa bergerak lagi. Hahaha. Kamu kalahkan. Tawa Stefan bahagia, ia merasa bahagia walau hanya dengan hal sekecil ini. Tak hanya baku toki, mereka juga mencoba kolibri, rumah miring, arung jeram, kereta misteri dan Hello Kitty Adventure. Anna begitu bahagia untuk hari ini, ia tidak mungkin bisa melupakan kebahagiaan yang diberi Stefan seharian ini. Mereka masuk mobil hendak pulang ke rumah, berhubung hari sudah malam Anna menolak untuk makan malam karena tidak mau lagi terlalu lama untuk sampai ke rumah. Anna baru merasakan khawatir akan kena marah karena pulang malam, untung saja Mama Ingrid masih di luar kota, jadinya tidak perlu menjelaskan. Hanya tinggal Bikwati dan Teh Mina, dan akan Anna pikirkan apa alasannya saat bertemu mereka nanti. Mobil Stefan pun sudah sampai di rumah, dan ia mematikan mesin mobilnya. Tuan, terima kasih ya untuk hari ini. Makasih sudah mengizinkan aku merasakan kebersamaan dengan suami. Meski untuk pertama dan terakhir kalinya, aku bahagia banget, aku gak akan pernah melupakan kebahagiaan ini. Ucap Anna dengan mata berbinar. Stefan tidak menjawab, ia memandangi wajah Anna yang nampak memerah, entah karena apa ia pun tidak paham. Stefan mendekatkan wajahnya dan mendaratkan bibirnya di bibir Anna. Awalnya hanya kecupan namun darahnya berdesir dengan sentuhan bibir Anna, apalagi saat Anna merespon walau sangat kaku. Ia melumat bibir Anna dengan penuh semangat. Ada rasa tak rela jika melepas kecupannya. Sampai Anna memukul dadanya karena merasa kehabisan nafas, barulah ia melepas pagutannya. Anna langsung keluar mobil Stefan dan berlari masuk ke dalam rumah. Ia berlari menuju kamarnya tanpa peduli bahwa Bikwati sedang berada di ruang tengah.